Atap SD Negeri 1 Sukadana Ciamis ambruk setelah diguyur hujan deras selama seminggu terakhir. Beruntung tidak ada korban karena saat peristiwa sekolah dalam keadaan kosong. Inilah kondisi 3 ruang kelas di SDN 1 Sukadana Ciamis pasca ambrolnya atap bangunan Sabtu sore kemarin. Atap bangunan ambruk diduga karena tak kuat menahan beban setelah diguyur hujan deras selama sepekan terakhir. Akibat ambruknya atap, seluruh meja dan peralatan belajar di 3 ruang kelas rusak. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini karena kondisi sekolah kosong saat atap bangunan ambruk. Kemarin terjadi menurut masyarakat itu angin dan hujan ya yang cukup lebat, hampir setiap hari gitu hujan terus sehingga mungkin gendeng terlalu berat sehingga atap baja ringan sudah karena terlalu lama sudah lapuk sehingga tidak kuat menahan beban. Untuk sementara fasilitas belajar mengajar disiapkan di aula dan jika nantinya kegiatan belajar tatap muka dilaksanakan, maka kegiatan belajar mengajar akan dilakukan di aula sekolah. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Nah, ini sekolah-sekolah sudah lama tidak didatangi karena proses belajar mengajar tatap muka tidak berlangsung beberapa bulan terakhir. Makanya harus dicek dulu karena beberapa sekolah harus atau akan menerapkan sekolah tatap muka dalam beberapa waktu ke depan. Seperti pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat yang akan tetap memberlakukan proses belajar tatap muka Senin besok. Sejumlah persiapan dilakukan termasuk penyemprotan disinfektan di lingkungan sekolah. Sebagai persiapan penyelenggaraan kegiatan belajar tatap muka, seluruh ruangan kelas dan lingkungan sekolah di Kota Padang disterilisasi. Penyemprotan dilakukan oleh relawan yang terdiri dari sejumlah ibu rumah tangga yang tergabung dalam Serikandi Pejuang COVID-19 Kota Padang. Ya, menjelang sekolah akan dimulai pada tahun ajaran baru, makanya kami melakukan penyemprotan disinfektan di sekolah-sekolah untuk menjaga agar anak-anak bisa dapat terhindar dari penyakit ini dan bisa terlindungi. Sementara pihak sekolah menyerahkan sepenuhnya keputusan pelaksanaan kegiatan belajar tatap muka pada orang tua siswa, sehingga pelaksanaan kegiatan belajar tatap muka digelar tanpa paksaan. Sementara di Jawa Barat, pemerintah provinsi telah memberikan surat edaran petunjuk penyelenggaraan sekolah tatap muka kepada setiap sekolah. Bagi sekolah yang memenuhi syarat protokol kesehatan, bisa memberikan laporan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota setempat. Syarat untuk menggelar kegiatan belajar tatap muka diantaranya memiliki fasilitas dan infrastruktur sesuai protokol kesehatan dan pengurangan jumlah murid dalam kegiatan belajar. Nantinya Satgas COVID-19 Kabupaten Kota yang akan memberikan rekomendasi sekolah pelaksana tatap muka. Jadi mungkin saja pembukaan tatap muka ini bisa berlaku dalam satu wilayah kabupaten, mungkin saja dalam satu kabupaten itu hanya berlaku di beberapa kecamatan, atau mungkin saja di satu kabupaten itu hanya berlaku untuk status sekolah kejuruan saja. Ini nanti kaitan dengan itu yang akan melakukan rekomendasi itu adalah pemerintah kabupaten dan kota setempat, yang artinya satuan tugas yang berada di kabupaten kota di wilayah masing-masing. Diharapkan dengan ketentuan yang ketat sesuai protokol kesehatan, kegiatan belajar di sekolah nantinya tidak akan menjadi klaster baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Seekor hiu paus tutul ditemukan warga terdampar di muara Sungai Wanggu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Hiu paus tutul pun langsung dievakuasi meski sempat kesulitan karena kondisi air sungai surut. Warga menemukan seekor hiu paus tutul yang terdampar di muara Sungai Wanggu, Kendari, Sulawesi Tenggara. Mamalia yang bernama Latin Rhincolontypus ini terjebak karena kondisi air yang mulai surut sehingga menyulitkan hiu paus tutul untuk berenang. Hiu paus tutul ini terdampar diduga karena menjauh dari kawanannya dan masuk ke Teluk Kendari. Warga dan petugas BKSDA dibantu Basarnas, anggota kepolisian dan TNI pun berusaha mengevakuasi hiu paus tutul kembali ke laut dengan menggunakan kapal.
turun ini ada 7 orang, kemudian ada dibantu dengan teman-teman dari Basarnas, kemudian juga dari Dinas Kelautan. Kita akan mengeluarkan dari Teluk Kendari gitu, karena kalau cuma dievakuasi diselamatkan sampai ke area Teluk Kendari itu masih memungkinkan terdampar lagi. Jadi kita upayakan supaya bisa keluar ke Teluk Kendari ke Laut Lepas gitu. Evakuasi hiu paus tutul yang berukuran sekitar 4 meter ini sempat mengalami kesulitan karena air laut surut hingga ke Teluk Kendari. Namun upaya evakuasi bisa dilakukan. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtaruddin, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Lovi, kalau biasanya mahar pernikahan yang Lovi pernah dengar yang paling unik apa? Mahar yang paling unik, tapi yang biasanya sih uang, emas, atau barang-barang kesukaan dari calon pengantin wanita ya. Karena biasanya Lovi dan pemirsa kalau mahar pernikahan itu berupa emas, perhiasan, atau juga uang tunai. Ini berbeda dengan sepasang pengantin di Bekasi, Jawa Barat. Keduanya menikah dengan mahar sepasang ikan cupang. Kok bisa ya? Pernikahan merupakan momen yang sakral dan bersejarah seumur hidup. Sama halnya yang dirasakan dengan Rizky Muhammad, berusia 21 tahun menikahi gadis pujaannya yang bernama Indri, warga Pangkalan 2, Kelurahan Sumur Batu, Bantar Gebang, Kota Bekasi. Saking sayangnya pada ikan yang lagi hits ini, ikan cupang dijadikan mahar dalam prosesi pernikahannya. Unik dan tidak biasa menjadi alasan ikan cupang blurem yang dibanderol 2,5 juta rupiah menjadi saksi ikatan janji suci mereka, sehingga sulit terlupakan. Emang karena hobi aja sih. Hobi? Ya hobi dari udah lama hobinya. Pas kawinnya bukan cupang juga, ada emas sama serahannya gitu. Kalau di itu nilainya berapa sih cupangnya? Kisaran 2,5. Pengantin asal Kota Bekasi yang sehari-hari sebagai budidaya cupang hias bahkan telah mempersiapkannya sejak lama. Hobi beternak ikan menjadi sepasang cupang koleksinya sebagai mahar di momentum pernikahannya 12 Desember lalu. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Jadi itu ya alasannya hobi mengoleksi ikan cupang jadi mahar pernikahannya. Kalau sudah suka bisa dibawa menjadi mahar. Asalkan pengantin wanitanya juga bisa menerima dengan ikhlas ya. Baik, dan usai sudah pemirsa iNews siang hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lovia Nadian. Dan saya Fadli Hasib undur diri, tetap jaga kesehatan Anda, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.